Di awal adegan terlihat ada sepasang suami istri yang sedang sarapan bersama. Mereka bernama Soyeon dan suaminya bernama Taejung. Soyeon dan Taejung terlibat sedang santap bersama yang terlihat sangat harmonis. Sesudah sarapan, Taejung pun pergi bekerja. Diketahui Taejung ini mempunyai satu buah kebun dan dia bekerja di kebun miliknya sendiri. Tibalah Taejung ini di kebun miliknya. Sampai akhirnya ada satu orang pria yang juga kenal dengan Soyeon, yaitu istri Taejung, yang dimana pria ini memberitahu pada Taejung bahwa kemarin istrinya Soyeon berbicara pada dirinya bahwa dia ingin mengikuti les belajar pertukangan, jadi tukang potong kayu. Di situ Taejung pun terlihat terkejut. Pasalnya guru les pertukangannya itu adalah seorang pria. Selanjutnya Taejung pun kembali pulang ke rumah. Saat itu juga dia langsung bertanya pada Soyeon tentang apa benar dia ingin mengikuti les pertukangan. Soyeon pun langsung menjawab iya. Dan Taejung ini sempat memintanya untuk tidak mengikuti les itu, karena dia tahu guru les pertukangannya adalah seorang pria dan Taejung ini tidak menyukainya. Namun Soyeon menjelaskan bahwa pria itu tidak akan macam-macam pada dirinya. Dan Soyeon berjanji tidak akan macam-macam di belakang Taejung saat les pertukangan. Sampai akhirnya dengan berat hati, Taejung pun harus mengikuti keinginan istrinya ini. Lalu saat tidur, Soyeon ini berbicara pada Taejung bahwa akan ada satu wanita yang akan menginap atau menyewa kamar di rumahnya. Soyeon bilang ini hitung-hitung membantu keuangan mereka. Taejung ini sempat menolak karena dia tidak suka dengan orang asing. Namun Soyeon bilang ini untuk membantu keuangan mereka. Dan penyewa kamarnya juga adalah seorang wanita yang baik, menurut Soyeon. Sampai akhirnya dengan berat hati kembali Taejung mengiyakan keinginan Soyeon ini. Keesokan harinya Taejung pun disuruh oleh Soyeon untuk menjemput wanita yang akan menyewa kamar di rumahnya itu. Taejung pun pergi, dan saat dia mencari wanita itu, tiba-tiba di pinggir jalan, dia melihat seorang wanita yang memakai topi dan sedang membawa koper. Namun Taejung terkejut saat melihat wanita itu, sampai akhirnya dia berhenti di pinggir jalan dan terlihat kesal. Ternyata dia teringat akan kejadian masa lalu, di mana wanita yang dia lihat tadi itu adalah mantan selingkuhan Taejung dulu. Sampai akhirnya Taejung pun pergi kembali. Selanjutnya hari pun sudah menjelang malam. Taejung pulang dan tidak membawa wanita yang harus dia jemput. Namun betapa terkejutnya dia saat Soyeon membuka pintu dan dia melihat ada wanita yang di pinggir jalan tadi yang ternyata sudah tiba di rumahnya. Seketika Taejung pun kaget bukan main, karena wanita itu adalah mantan selingkuhannya. Dan wanita ini juga adalah yang akan menyewa kamar di rumahnya. Selanjutnya Taejung, Soyeon, dan wanita ini pun makan malam bersama. Dan wanita ini bernama Huai. Mereka pun mengobrol bersama. Terlihat Taejung yang gugup sekaligus ketakutan, dan sebaliknya Huai ini terlihat malah senang karena dia bertemu lagi dengan laki-laki yang dia suka. Selanjutnya malam pun tiba. Di situ terlihat Huai ini sedang mandi dan ditunggu oleh Taejung. Saat Huai selesai mandi dan terlihat seksi hanya memakai handuk saja, Taejung pun bertanya pada Huai tentang apa yang dia lakukan di sini. Taejung pun meminta pada Huai ini untuk segera pergi dari rumahnya karena dia takut ketahuan bahwa dulu dia pernah selingkuh dengan dirinya. Namun karena sepertinya hal ini sudah direncanakan oleh Huai, dia pun malah meminta Taejung diam, dan seketika Huai pun memeluk Taejung dan jongkok ke bawah. Dan dia mulai menggoda Taejung kembali dengan mencoba memberi servis dadakan pada Taejung. Taejung yang awalnya gugup karena ada istrinya di kamar yang sedang tidur, seketika dia malah tergoda kembali oleh tindakan Huai ini. Sampai akhirnya mereka pun tidak bisa menahan nafsu satu sama lain, dan mereka pun melakukan percocok tanaman di kamar Huai yang baru saja disewa di rumah Taejung. Keesokan harinya Taejung pun pergi mengantar Soyeon untuk pergi les pertukangan. Sementara di rumah hanya ada Huai saja. Lalu tibalah Soyeon ini di tempat les pertukangan. Nah saat itu dia pun bertemu dengan pria, ya saya lupa namanya nih, sebut saja si John lah ya. Soyeon pun bertemu dengan si John dan akhirnya mereka pun berkenalan dan mulai belajar pertukangan. Sementara Huai yang ada di rumah,
dia malah masuk ke kamar Taejung dan Soyeon, dan karena dia ini tergila-gila akan Taejung, dia pun menelusuri dan membawa satu pakaian Taejung, dan mulai melakukan fantasi bercocok tanam yang dia dulu lakukan bersama Taejung. Di situ Huai melihat Soyeon diantar pulang, namun bukan oleh Taejung. Dan saat Huai melihat pria itu, Huai ternyata kenal dengan si John ini. Sampai akhirnya Huai menghampiri ke tempat kerja si John, dan si John ini kaget karena dia melihat wanita ini datang membawa minuman dan mengajak oleng bersama. Di situ Huai langsung to the point, bilang pada si John ini tentang Soyeon. Huai pun karena sudah kenal dengan si John ini, dia langsung mengatakan, apakah si John mau mendapat uang senilai 50 juta won, asalkan si John ini mau bekerja sama dengan dirinya. Si John pun heran mendengar perkataan Huai ini. Sampai akhirnya Huai menjelaskan bahwa dirinya menginginkan Soyeon dan Taejung bercerai, karena dia mengaku suami dari si Soyeon itu adalah laki-laki yang dia suka. Si John pun di awal ini sempat kaget akan perkataan si Huai ini. Sampai akhirnya dia mengusir si Huai untuk pulang saja. Karena diketahui si John ini tidak mau merusak rumah tangga orang. Namun si John ini tiba-tiba terpikirkan akan bayaran dari si Huai yang bernilai 50 juta won. Nah, lalu selanjutnya hari pun menjelang tengah malam. Terlihat di situ Taejung dan istrinya sedang tidur. Tapi di situ tiba-tiba ada Huai yang mungkin sedang bergejolak. Dia pun tiba-tiba masuk dan hanya memakai bikini saja. Dan dia langsung tidur di sebelah Taejung, yang juga Taejung ini sedang tidur bersama Soyeon. Huai pun terlihat menggoda Taejung, sampai akhirnya Taejung mungkin terangsang dan akhirnya mereka melakukan hubungan terlarang yang dilakukan di sebelah Soyeon. Namun saat mereka lagi asik-asiknya, tiba-tiba Soyeon pun bangun dan menatap ke arah mereka berdua. Dan ternyata ini hanyalah sebuah mimpi buruk saja dari Taejung. Ya, hanya mimpi ternyata guys. Lalu cerita selanjutnya, Soyeon pun terlihat sedang mengobrol dengan Huai. Di situ yang juga Huai ini bekerja sebagai penulis novel, Soyeon pun bertanya tentang novel apa yang sedang ia kerjakan. Huai pun menjawab dia sedang mengerjakan novel yang menceritakan tentang perselingkuhan dan orang ketiga. Namun nada bicara Huai ini sedikit membuat Soyeon kepikiran. Soyeon pun berpikir bahwa dirinya takut sekali bahwa suaminya suatu saat nanti akan selingkuh. Nah, dan di tempat lain ada Taejung yang sedang dalam mobil, yang tiba-tiba mendapat pesan dari Huai bahwa Huai mengatakan malam hari meminta janjian di suatu tempat. Di situ Soyeon yang kepikiran akan omongan Huai tadi siang, saat itu juga dia mendapat telepon dari Taejung, di mana Taejung ini mengatakan bahwa dia akan pulang larut malam karena ada salah satu temannya yang mengajak minum. Soyeon ini sempat meminta Taejung untuk pulang saja, namun Taejung enggan menuruti kemauan Soyeon. Sampai akhirnya Soyeon pun terlihat sedikit curiga, terlebih ketika Soyeon ini melihat Huai yang keluar rumah saat malam hari, dan sampai akhirnya Soyeon ini mencoba mengikuti kemana perginya Huai. Dan ternyata benar saja, terlihat Huai ini ketemuan dengan Taejung di suatu tempat. Taejung pun langsung membawa Huai ke tempat yang mirip kebun lah ya ini. Nah, di situ akhirnya mereka pun memadu kasih di kebun. Ditemani nyambuk-nyambuk kebun dan suara tongeret yang bisa menutupi suara desahan mereka. Di situ Soyeon yang mengikuti perginya Huai mendadak kaget ketika melihat pakaian Huai yang terdampar di tengah jalan. Dan saat Soyeon mendengar ada suara dari balik semak-semak kebun, betapa kagetnya Soyeon ini melihat suaminya sedang ajul gedang bersama seorang wanita yang itu adalah si Huai. Anjing. Soyeon pun terlihat sangat kaget, dan dia langsung berlari sambil menangis dan tidak menyangka akan kelakuan suaminya ini. Soyeon berusaha pura-pura tidak tahu akan suaminya yang berselingkuh dengan Huai. Nah, selanjutnya Soyeon ini kembali datang ke tempat si John untuk les pertukangan. Nah, di sini John mencoba menjalankan misinya yang disuruh oleh Huai, yaitu untuk memikat hati si Soyeon. Namun terlihat, Soyeon yang akan didekati oleh John ini malah terlihat enggan. Sampai akhirnya cerita selanjutnya malam pun tiba. Di situ tiba-tiba mereka mengadakan makan malam bersama.
Terlihat Taejung kaget akan Huai yang datang bersama si John di situ. Lalu terlihat Soyeon ini pergi untuk membawa makanan penutup. Dan si John juga pergi untuk izin ke toilet. Sampai akhirnya di situ hanya ada Taejung dan Huai saja. Di situ Taejung pun bertanya tentang apa yang dilakukannya bersama si John. Huai pun membalas memanas-manasi bahwa mereka akan berkencan setelah makan malam ini. Terlihat Taejung ini marah dan terlihat cemburu pada Huai. Lalu di dapur juga ternyata Soyeon ini dihampiri oleh si John. Si John mencoba mendekati Soyeon, karena John ini tahu keadaan Soyeon yang sedang terpuruk. Namun Soyeon malah menyuruh John untuk pergi saja. Dan dia juga malah membuang makanan penutupnya. Sampai akhirnya John terlihat kembali dan mengajak Huai untuk pergi. Di situ terlihat Taejung sangat marah dan cemburu melihat mereka berdua pergi. Dan saat tiba di tempat si John, ternyata benar saja. Huai dan si John pun langsung bercocok tanam di situ. Sampai akhirnya pagi hari pun tiba. Datanglah Huai ini kembali pada si John. Dan tiba-tiba Huai ini marah pada si John, karena dia belum juga bisa memikat hati Soyeon dan membuat Soyeon cerai dengan Taejung. Di situ John pun langsung mengatakan pada Huai bahwa dia tidak mau melanjutkan apa yang Huai suruh. Sampai akhirnya Huai yang terlihat depresi karena dia merasa rencananya selalu gagal, Huai pun mencoba melakukan percobaan bundir dengan menyayat tangannya sendiri. Sontak saja si John ini langsung kaget dan dia langsung membawa Huai ke rumah sakit. Di tempat lain ada Taejung yang baru saja tiba di rumah. Terlihat Soyeon ini sedang memikirkan sesuatu. Dan tiba-tiba Taejung ini mendapat pesan di HP-nya dan seketika dia izin pergi pada Soyeon. Soyeon sempat melarangnya dan berteriak, namun Taejung tetap akan pergi. Sampai akhirnya Soyeon pun dengan nekat menusuk Taejung dengan pisau yang dia pegang. Sampai akhirnya Taejung pun tidak sadarkan diri. Dan terlihat Soyeon ini membersihkan bekas darah dari Taejung, dan Soyeon mencoba membawa tubuh Taejung ke suatu tempat. Sampai akhirnya Taejung yang lemah ini malah dimasukkan ke dalam sebuah kotak. Ternyata Soyeon ini memberi pelajaran pada Taejung dengan cara keji dan mengerikan. Lalu hari berikutnya, Huai yang sudah siuman dari koma tiba-tiba didatangi oleh Soyeon. Di situ Huai pun langsung bertanya tentang keberadaan Taejung. Huai juga mengatakan bahwa dirinya sangat mencintai suaminya. Dan dia juga meminta Soyeon untuk bercerai saja dengan Taejung. Namun Soyeon malah mengatakan bahwa Taejung tidak akan lagi menghubungi dirinya untuk selamanya. Sampai akhirnya Huai yang tidak percaya dan dia penasaran, dia langsung menelepon Taejung. Dan saat diangkat benar saja, di situ Huai mendengar perkataan Taejung yang meminta dirinya untuk menjauhi Taejung. Sampai akhirnya Huai terlihat histeris dan sedih. Dan Soyeon pun kembali pulang. Dan ternyata yang mengangkat telepon Huai itu bukanlah Taejung, melainkan itu adalah si John yang memegang HP si Taejung yang sudah bekerja sama dengan Soyeon. Huai pun terlihat stres akan hal itu, karena dia berpikiran itu adalah beneran Taejung. Sampai akhirnya Huai dengan nekat loncat dari lantai atas rumah sakit, dan dia malah menimpa mobil Soyeon yang akan keluar parkiran. Sampai akhirnya kali ini Huai benar-benar koit di depan mata Soyeon langsung. Selanjutnya di ending film terlihat ada Taejung yang dikurung dalam peti. Dan dia masih mencoba bertahan hidup. Dia pun mencoba menyalakan api dan mencoba keluar, namun tetap saja gagal. Sampai akhirnya tamatlah filmnya guys.